Halo teman-teman, pada sesi ini, yaitu sesi kedua dari serangkaian sesi kuliah perilaku organisasi, sesi ini akan membahas tentang diversity atau perbedaan dalam organisasi. Perbedaan dalam organisasi adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Setiap orang membawa perbedaan yang mereka miliki dalam organisasi. Perbedaan dapat memberikan energi tetapi juga berpotensi menyebabkan konflik. Karenanya, menjadi penting untuk memahami perbedaan dalam organisasi. Berikut ini adalah hal-hal yang akan dipelajari pada sesi ini, dan ini akan menjadi tujuan pembelajaran untuk sesi 2. Yang pertama yaitu menjelaskan dua bentuk utama diversity atau keragaman tenaga kerja. 2. Mengenali stereotip dan memahami bagaimana fungsinya dalam organisasi. 3. Mengidentifikasi karakteristik biografi utama dan menjelaskan bagaimana relevansinya dengan perilaku organisasi. 4. Menentukan kemampuan intelektual dan relevansinya dengan OB. 5. Membandingkan kemampuan intelektual dan fisik. 6. Menjelaskan bagaimana organisasi mengelola diversity secara efektif. Pada poin pertama yaitu dua bentuk utama diversity atau keragaman tenaga kerja. Saat kita melihat tempat kerja, kita mengenali dua tingkat keragaman, yaitu keragaman level permukaan atau surface level diversity yang merepresentasikan karakteristik yang mudah diamati seperti ras, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keragaman level dalam atau deep level diversity yang merepresentasikan aspek-aspek yang lebih sulit dilihat langsung seperti nilai, kepribadian, dan preferensi pekerjaan. Pada poin kedua, kita akan membahas stereotip dan bagaimana fungsinya dalam organisasi. Guna mengelola keberagaman secara efektif, kita harus menghapus diskriminasi yang tidak adil. Tindakan diskriminasi berarti mencatat perbedaan di antara berbagai hal. Mencatat perbedaan bukan merupakan hal yang buruk. Namun, jika kita membiarkan perilaku kita dipengaruhi oleh stereotip tentang sekelompok orang, diskriminasi yang tidak adil dapat membahayakan organisasi dan karyawan. Mengenali orang karena kemampuannya daripada asumsi stereotip adalah bagian penting dari OB dan penerapannya pada lingkungan kerja. Bentuk dari diskriminasi. 1. Yaitu praktik atau kebijakan yang diskriminatif. 2. Pelecehan seksual. 3. Intimidasi. 4. Penghinaan. 5. Exclusion. Dan 6. Incivility. Pada poin ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik biografis dan relevansinya dalam OB. Karakteristik biografis merupakan karakteristik personal yang objektif dan seringkali mudah dilihat. Karakteristik biografis biasanya mencakup usia, jenis kelamin, dan ras, dan mewakili banyak aspek keanekaragaman pada tingkat permukaan. Karena karakteristik biografis dapat menjadi dasar diskriminasi, penting untuk memahami bagaimana karakteristik tersebut berkaitan dengan hasil pekerjaan. Yang pertama yaitu usia. Apakah prestasi kerja menurun seiring bertambahnya usia? Studi menunjukkan bahwa tingkat turnover dan absensi lebih rendah di antara pekerja yang lebih tua, dan usia tidak dikaitkan dengan produktivitas yang lebih rendah. Jenis kelamin. Tidak ada perbedaan konsisten antara laki-laki dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, analitik, dorongan kompetitif, motivasi dan kemampuan sosial dan kemampuan belajar. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana wanita mendapatkan pendapatan yang kurang jika dibandingkan dengan laki-laki dalam posisi yang sama, serta wanita memiliki peluang profesional yang lebih kecil dibanding laki-laki. 3. Ras dan etnis. Karyawan cenderung menyukai kolega dari ras atau kalangan mereka sendiri dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Ras adalah masalah kontroversial dan penelitian menunjukkan bahwa anggota ras dan etnis minoritas merasakan diskriminasi di tempat kerja. Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas kehidupan mereka.
Pekerja yang merupakan penyandang disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi, tapi mungkin memiliki ekspektasi kinerja yang lebih rendah. Karakteristik biologis lainnya seperti masa jabatan. Masa kerja mengacu pada lamanya orang telah bekerja. Masa kerja seringkali dipandang sebagai hal yang positif karena hal itu menandakan bahwa orang senang dengan pekerjaannya karena mereka telah lama bekerja. Masa kerja adalah prediktor yang baik untuk produktivitas karyawan, dan masa kerja memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Agama. Undang-undang negara melarang diskriminasi berdasarkan agama, tetapi hal ini masih menjadi masalah, terutama bagi umat Islam. Orientasi seksual dan identitas gender. Undang-undang tidak melindungi karyawan dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, tetapi hal ini dapat segera berubah. Dan yang terakhir adalah identitas budaya. Penting bagi perusahaan untuk mengakomodasi dan menghormati identitas budaya individu. Poin keempat yaitu kemampuan intelektual dan relevansinya dalam OB. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Terdapat dua tipe kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental layaknya berpikir, bernalar, dan pemecahan masalah. Kebanyakan masyarakat menjunjung tinggi kecerdasan. Kemampuan mental umum merupakan faktor keseluruhan dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual tertentu. Dimensi dalam kemampuan intelektual. Terdapat 7 dimensi yang membentuk kemampuan intelektual, yaitu kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan persepsual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan juga ingatan. Kemampuan fisik. Kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Peneliti mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang berkaitan dengan kekuatan, fleksibilitas, dan faktor lain yang diperlukan untuk melakukan tugas fisik. 9 kemampuan fisik dasar yaitu faktor kekuatan, di mana di dalamnya terdapat kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, dan kekuatan eksplosif. Faktor fleksibilitas, di mana di dalamnya terdapat fleksibilitas luas, fleksibilitas dinamis, dan faktor lainnya yang terdiri dari koordinasi tubuh dan keseimbangan serta stamina. 5. Perbedaan antara kemampuan intelektual dan fisik. Pentingnya kemampuan tempat kerja untuk merumuskan kebijakan yang mengakui penyandang disabilitas. Mengakui bahwa individu memiliki kemampuan berbeda yang dapat diperhitungkan saat membuat keputusan perekrutan, memungkinkan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Poin ke-6 mendeskripsikan bagaimana organisasi dapat mengelola diversity secara efektif. Manajemen keragaman atau diversity management adalah proses dan program di mana manajer membuat semua orang lebih sadar dan peka terhadap kebutuhan dan perbedaan orang lain. Keberagaman akan berhasil jika semua orang mengambil andil di dalam pelaksanaannya, bukan hanya untuk kelompok atau karyawan tertentu. Mengelola keragaman secara efektif dimulai dengan menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang dapat beroperasi dan berprestasi di tempat kerja dengan individu, sudut pandang, dan ide yang beragam. Upaya ini kemudian dilengkapi dengan mengelola keragaman secara efektif dalam kelompok dan memastikan bahwa program keragaman yang kuat tersedia. Program diversity yang efektif memiliki 3 komponen, yaitu 1. Mengajarkan para manajer tentang kerangka hukum akan kesempatan kerja yang setara dan mendorong perlakuan yang adil terhadap semua orang. 2. Mengajari manajer bagaimana tenaga kerja yang beragam akan lebih efektif dalam melayani basis pelanggan yang beragam. 3. Mendorong praktik pengembangan individu yang memunculkan keterampilan dan kemampuan setiap orang.